Hadis ini saudara, karena kalamnya seorang hamba Allah yang hebat, kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mengandung jutaan hikmah. Dari apa yang kita bedah ini, ulama menulis berjilid-jilid hanya ngajinya hadis ini doang. Di antara yang kita bisa petik, hadis ini berbicara tentang adabut ta'lim, metode belajar dalam Islam. Bagaimana seseorang yang belajar, yang pengen hasil dapat ilmu. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Umar aidan radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis yang kedua daripada Umar bin Khattab pula radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Bainama, pada satu waktu, adapun kami, yaitu duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada satu hari. Idh tala alaina rajulun syadidu bayadis siyabi. Tiba-tiba nongol atas kami oleh sosok laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadi sa'ri, yang sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, yang tidak terlihat atas laki-laki itu bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak mengenal akan laki-laki itu daripada kami oleh seorang pun. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka ia menyandarkan akan dua lututnya kepada dua lutut baginda Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan ia meletakkan akan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Wa qala, dan berkata ia, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan olehmu kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Adapun Islam yaitu bahawa bersaksi oleh kamu bahwasanya yaitu tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawa Nabi Muhammad yaitu Rasul utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan kamu mendirikan salat. Wa tutiyaz zakata, dan kamu menunaikan akan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji ke Baitullah jika mampu kamu kepadanya, kepada Baitullah, akan jalannya. Qala, berkata laki-laki itu, sadaqta, benar engkau. Fa'ajibna lahu, maka terheran-heran oleh kami bagi laki-laki itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, ia bertanya akan Nabi dan ia membenarkan akan Nabi. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni anil iman, maka beritakan olehmu akan daku daripada iman. Qala, Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, yaitu bahwa kau percaya kepada Allah,
dan percaya kepada malaikat Allah, dan percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, dan percaya kepada hari kemudian. Wa tu'mina bil qadari, dan kau beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, sebaik-baiknya takdir dan seburuk-buruknya takdir. Qala, berkata laki-laki itu, sadaqta, benar engkau. Qala, ia berkata lagi, fa akhbirni anil ihsan, maka beritakan olehmu akan daku daripada ihsan. Qala, Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu bahwa kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau, yaitu melihat oleh engkau akan Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka jikalau tidak melihat oleh kamu akan Allah, maka sesungguhnya Allah yaitu melihat akan kamu. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni anis sa'ah, maka beritakan olehmu kepadaku tentang kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanyai tentang kiamat yaitu tahu, lebih tahu ketimbang dari yang bertanya. Qala, laki-laki itu berkata, fa akhbirni an amaratiha, maka beritakan olehmu akan daku tentang tanda-tandanya kiamat. Qala, laki-laki Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan, itu bahwa melahirkan oleh hamba sahaya perempuan akan tuannya, dan bahwa kau melihat akan orang yang nyeker tanpa alas kaki, yang telanjang tanpa pakaian, al-alata yang miskin papa, ri'a asyai penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, bertinggi-tinggi pada bangunan. Suman tolaqa, kemudian pergi ia. Falabistu malian, maka diam aku pada halama. Summa qala, kemudian berkata Nabi, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa orang yang bertanya itu? Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, Nabi menjawab, fa innahu Jibrilu, maka sesungguhnya laki-laki itu malaikat Jibril, atakum, dia datang kepadamu, yu'allimukum dinakum, mengajarkan ia akan kamu, dinakum, akan agama kamu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Saudara-saudara sekalian yang mulia, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan hadis yang kedua daripada hadis Arba'in Nawawi. Ini hadis ada 42 hadis. Jadi kita udah 2, tinggal masih jauh. Ya udah, masih, jangan tinggal ya. Masih 40. Pertemuan yang lalu berbicara sosok Sayyidina Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Malam hari ini moga cukup waktu kita selesaikan semuanya. Enggak cukup ya secukupnya saja. Kata Sayyidina Umar, satu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang laki-laki datang, diceritakan tampilannya, rambutnya hitam sekali, bajunya putih bersih.
tidak ada bekas perjalanan jauh, dan satu orang pun tidak ada yang mengenalinya. Pada akhirnya dia datang belakangan, malah maju di depan Nabi, berhadap-hadapan dengan tangan diletakkan di paha, bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Saudara-saudara sekalian, yang pertama, hadis kita ini menerangkan tentang sosok malaikat. Jadi malaikat itu hamba Allah yang mulia. Dia dicipta oleh Allah tanpa bapa, tanpa ibu, tidak beranak binak, tidak menikah, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Dan malaikat itu bisa berbentuk dengan berbagai bentuk yang sangat indah, yang ganteng-ganteng. Dari malaikat itu jumlahnya banyak. Yang tertinggi dari miliaran malaikat itu adalah malaikat Jibril alaihi salam, aminul wahyi, yang membawa wahyu Allah kepada para nabi-nabi, para rasul-rasulnya Allah. Malaikat ini Jibril kadang-kadang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyerupai sahabat Nabi yang ganteng banget. Namanya Dahyah Al-Kalabi. Dahyah Al-Kalabi adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gantengnya luar biasa. Jadi kadang keliru sahabat, dipikir yang datang itu sama Nabi lagi bincang-bincang Dahyah. Pas pergi nggak ketahuan, mana itu? Barusan Jibril. Jadi udah pergi gitu. Menyerupai, kalau menyerupai kadang laki-laki. Tapi tidak ada malaikat menyerupai perempuan. Sehingga bila ada orang mengata bahwa malaikat itu berjenis kelamin perempuan, hukumnya kafir, detik itu juga keluar dari Islam. Al-Quran menerangkan tentang tuduhan orang-orang kafir tentang malaikat berjenis kelamin perempuan. Allah nyatakan waja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alu. Mereka melontarkan pendapat malaikat itu yang merupakan hamba Allah yang mulia, dikatakan berjenis kelamin perempuan. Allah tanya, asyahidu khalqahum, emang mereka tahu proses penciptaannya? Ampe bilang berani mengata malaikat itu perempuan. Satuktabu syahadatuhum, syahadatnya tercatat dan bakal dimintai pertanggungjawaban orang yang mengata malaikat itu perempuan, kafir. Lalu bagaimana kalau kita mengata malaikat itu laki-laki?
kalau ada orang berkata bahwa malaikat itu laki-laki, hukumnya tidak kafir, tapi fasik, berdosa besar. Tidak kafir. Kenapa tidak kafir? Karena malaikat itu seringkali kalau berbentuk manusia, bentuknya dengan tampilan orang laki-laki, tampilannya. Karena malaikat ini bisa berbentuk dengan bentuk yang cakep-cakep. Dalam surat Maryam Allah jelaskan, fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaron sawiyya. Maka berbentuklah malaikat Jibril itu basyaron sawiyya, dengan bentuk manusia yang sempurna ketampanannya. Jadi ada yang bilang laki-laki itu enggak kafir, tapi berdosa besar. Di mana berdosa besarnya? Karena tidak ada keterangan dari agama bahwa malaikat itu berjenis kelamin laki-laki. Tapi yang ada keterangannya, seringkali datang kepada Nabi itu berjenis kelamin laki-laki, begitu. Walaupun malaikat itu dari cahaya, masalahnya dari cahaya. Inilah yang disebut ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba laki-laki nongol. Yang laki-laki itu di ujung tadi namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril berbentuk. Ini satu makna dari hadis yang kita bedah. Lalu pertanyaannya, apakah manusia itu bisa melihat wujud malaikat yang asli, tidak lagi berbentuk kalau berbentuk manusia mah bisa melihat. Tandanya Umar bilang nongol laki, padahal malaikat Jibril. Kalau lagi berbentuk manusia kelihatan. Pertanyaannya, apakah kita ini manusia bisa melihat wujud malaikat yang asli? Jawabannya tidak bisa, kecuali Nabi dan wali-waliullah. Begitu. Di dalam hadis yang sahih, Al-Imam Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Mustadrak, kata Nabi, la yaral malaka basyarun. Kata Nabi, lan yaral malaka basyarun illa an yakuna nabiyan. Tidak bisa melihat malaikat kecuali orang itu berpangkat Nabi. Kalau berpangkat Nabi bisa melihat malaikat dengan wujud yang asli. Enggak bisa. Apakah seorang wali min auliyaillah bisa melihat malaikat dengan wujud yang asli? Bila dijelaskan al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah ahli waris Nabi, maka bila Nabi bisa melihat malaikat dengan wujud yang asli sebagai mukjizatnya Nabi, maka
boleh saja wali min auliyaillah mungkin bisa memandang wujud malaikat yang asli, dan itu terjadi pada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, datang sama Nabi. Kata Nabi, Ibnu Abbas mau apa? Begitu. Kata Ibnu Abbas, saya pengen lihat wujud malaikat Jibril yang asli. Yang asli. Kalau ngelihat Jibril ngerupa sahabat sering, ngerupa Dahil Kalabi, dipikir dahaya, pergi. Kok nggak tahu, nggak ada aja. Ya, Nabi bilang itu malaikat Jibril. Jadi pengen lihat wujud malaikat Jibril yang asli. Kata Nabi, bilang begini, ya Ibn Abbas, lan yarol malaka khalqun illa amiyah illa an yakuna nabiyan. Tidak ada satu makhluk manusia yang melihat malaikat dengan wujud yang asli melainkan pasti buta. Kalau ngelihat wujud malaikat yang asli mesti buta. Bagaimana tidak buta? Wong malaikat yo cahaya. Cahayanya Masya Allah. Sayapnya Jibril aja segede timur dan barat. Ada 600 sayap. Begitu Nabi menceritakan sosok malaikat Jibril yang asli. Jangankan cahaya segede itu, Petromak. Tahu Petromak? Sejam aja begini nih. Kita matanya kagak bisa lihat. Karena lampu di mobil aja udah mulai merem-merem malam. Apalagi kena malaikat yang wujudnya dari cahaya. Kata Nabi, Ibnu Abbas nggak bisa, mesti buta. Kalau ngelihat Ibnu Abbas bocah ya, ngerengek aja sama Nabi. Enggak apa-apa deh Nabi, buta. Tapi kalau boleh mohon, kalau udah tua aja. Kalau udah tua dah, enggak apa-apa saya buta. Kalau udah tua, bolehlah Nabi, saya bisa waktu Jibril datang kepada engkau saya lihat. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah SAW melihat wujud malaikat Jibril yang asli. Ngalamin 2 kali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat malaikat Jibril. Pas sudah tua, baru memasuki umur di 60, buta matanya. Kata Ibnu Abbas, sadaqa Rasulullah. Emang enggak meleset terus? Buta, enggak marah, enggak. Ibnu Abbas pas buta, dorir namanya. Buta melek, mata mau melek enggak lihat. Begitu. Kalau kita kudu mereksa ama optik. Kalau lihat dompet, orang lihat apa-apa. Ini bermasalah ini. Ini malaikat Ibnu Abbas buta pas tua. Pas dia ngalamin buta langsung bersedandung. Orang Arab, gubahan syairnya spontan. Di Betawi itu anak palang pintu ceplas-ceplos saja, udah biasa itu. Kata Ibnu Abbas, in ya'khudhillahu aynayya nurahuma. Kata Ibnu Abbas, in ya'khudhillahu aynayya nurahuma fa inna qalbi mudi'un ma bihi dararu. Jika Tuhan mengambil cahaya 2 mata saya sehingga sekarang saya buta,
enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Fa inna qalbi mudi'un, sebab hati saya melek, bercahaya, mengakses melihat malaikat. Begitu. Kalbu saya bercahaya, ma bihi dararu, enggak apa-apa. Mata dohir buta, enggak apa-apa. Yang penting jangan buta mata hati, kata Ibn Abbas. Ibn Abbas bilang begitu. Kenapa kata beliau? Ara bi qalbi, aku bisa melihat dengan mata batinku dunyaya wa akhirahi, dunia dan akhirat. Dengan hati bisa melihat segalanya, walaupun matanya buta. Ara bi qalbi dunyaya wa akhirati, fa innal qalba yudriku ma la yudrikul basar, sebab hati bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Rotibul Haddad yang dibaca oleh kaum muslimin, Imam Haddad buta dari kecil. Ada orang datang gak percaya ke kewaliannya, dikasih kopi sama beliau, ngobrol. Itu kopinya adalah lernya 3. Lah kan kopi gak kelihatan hitam, ada laler gak kelihatan, apalagi malam, ya kan? Tambah kagak kelihatan. Tapi kata Habib bin Haddad sama tamunya, paman, jangan diminum dulu kopinya, ada lalernya 3 itu. Begitu. Yang kagak aja dicek, iya ada. Yang buta tahu kalau kopi dilalerin 3 lagi, yang melek kagak lihat. Ya Allah, gitu. Itu maka bila mata batin buta seringkali membuat orang gelap mata. Yang korupsi-korupsi itu bukan orang miskin, bukan. Itu namanya buta mata hati. Mata melek mah lihat, tapi ada kalanya ketika mata batin melek bisa melampaui kepada orang yang mata lahirnya melek. Lah Imam Haddad ngarang kita banyak, buta dari kecil. Lah kita borong ngarang kita Arab gundul, Arab gondrong susah bacanya. Arab gondrong, bener enggak? Begitu, masih susah kita. Maka malaikat bisa dilihat oleh manusia yang pangkatnya wali min auliyaillah, dengan melihat wujud yang asli. Begitu satu dari yang kita ambil hadis ini. 2, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi summa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Hadis ini saudara, karena kalamnya seorang hamba Allah yang hebat, kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengandung jutaan hikmah. Dari apa yang kita bedah ini, ulama menulis berjilid-jilid hanya ngajinya hadis ini doang.
Begitu saudara. Di antara yang kita bisa petik, hadis ini berbicara tentang adabut ta'lim, metode belajar dalam Islam. Bagaimana seseorang yang belajar, yang pengen hasil dapat ilmu. Orang yang belajar menuntut ilmu banyak pada akhirnya ngaji mengaji bertahun-tahun tapi enggak dapat apa-apa. Ada juga yang ngaji pinter tapi tidak manfaat ilmunya, hanya bisanya nyalain orang mulu. Begitu. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya karena tidak belajar ilmu adabut ta'allum wa ta'lim, ilmu adab belajar. Di sini diajarkan metode pendidikan Islam dalam hadis ini. Bagaimana sahabat lagi ngaji sama Nabi. Ini Jibril ini bukan guru. Ya gurunya mau Rasul. Orang dia nanya, yang jawab Rasulullah. Cuman Jibril ngedidik cara ngaji yang benar, cara belajar yang benar dalam Islam. Sahabat pada ngaji. Jadi waktu duduk-duduk saya Umar macam-macam. Ada yang jider ngaji nyender, ada. Begitu. Sahabat Nabi enggak nyinggung. Ini lagi cerita sahabat. Begitu. Ini mau baperan. Begitu. Ini cerita sahabat. Waduh, sayanya ini ngajinya udah apa terus ya? Saya baperan jadi. Begitu. Jadi sahabat duduk. Ada yang duduknya nyender, ada yang belonjo, begitu. Ada yang macam-macam, ada yang menghadapnya ke utara, ke selatan, kemana-mana. Sahabat kala itu enggak, jari bapak nyengir saya bingung nerangin. Padahal ini ilmu sebetulnya. Ini jadi perasaan, jadi saya neranginnya repot, saya nerangin. Enggak diterangin, ini hadis Nabi harus diterangin. Kayaknya nyengir-nyengir, ada repot di saya. Diterangin apa enggak ya? Hah? Oh, terangin aja. Kenapa banyak orang yang belajar bertahun-tahun tidak berhasil? Kenapa orang belajar yang udah berhasil pun dapat ilmu, ilmunya tidak manfaat? Ilmunya. Apa penyebabnya? Karena dia tidak hormat ama ilmu dan tidak hormat ama muallim, ama guru. Ini Jibril alaihi salam dengan dandanan orang yang tidak dikenal ini mendidik bagaimana metode belajar supaya mendapatkan ilmu. Mana Jibril datang belakangan. Orang Umar bilang kami duduk-duduk, semuanya pada duduk. Siapa semuanya? Para sahabat. Jibril datang belakangan. Duduknya di depan guru. Itu namanya metode ngaji. Ngaji itu jangan jauh-jauh. Dengan guru jangan. Tuh ngaji minggir, kalingan tiang, biar nggak kelihatan kalau ngantuk. Nih Jibril nih pendidikan. Ini banyak banget, jutaan nih kemarin. Beneran.
Itu Jibril datang belakangan. Sahabat pada duduk, pada minggir. Jibril di depan. Itu disebut di sini hatta jalasa ilan nabi. Duduk menghadap kepada Rasulullah. Berhadapan. Ngaji itu kalau pengen pinter harus ngadep guru. Jangan miring, jangan. Miring tuh lama dapet ilmunya. Beneran, karena enggak pakai adab ilmu. Ini Jibril nih, nerangin nama kita. Kan dia jadi murid ini. Nabi jawab. Nana Islam, iman, ihsan, kiamat. Ngadep Jibril. Sampai disebutin dalam hadis, itu di sini duduknya Jibril, dia diletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya kayak orang sholat. Enggak belonjor, enggak. Sila. Jibril. Karena hormat sama ilmu, begitu. Bukan hormat sama orang, hormat sama ilmu. Ini didik para sahabat. Bagaimana harus belajar yang benar kepada Rasulullah. Kepada seorang muallim ini Rasulullah. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai muallim. Begitu. Pendidik. Maka berhadapan. Jangan kita kayak tahlilan ngaji muter. Depannya ada kuehnya. Ngaji nggak usah. Ngaji kudu ngadep. Tanpa ngadep lama dapet ilmunya. Andai dapet ilmu lama pinternya. Banyak. Ada yang belajar ke luar negeri, enggak manfaat ada ilmunya. Ada. Ini kenapa? Ini adabul ilmi, adab ilmu, adabut ta'lim, adab pendidikan. Anda belajar banyak sampai tua, tak ada manfaat karena enggak pakai adab. Jadi duduk ngaji itu duduk. Jibril duduk berhadapan. Kemudian diterangi nama Sayyidina Umar. Bagaimana ini orang yang datang belakangan, duduknya di depan. Ngajarin kalau ngaji jangan minggir-minggir. Biar dapat ilmu di depan. Makin di baris pertama guru, makin gede ganjarannya. Enggak kayak itu. Sebulan kita ngaji duduk di belakang. Sebulan enggak bere-bere. Ama yang sekali duduk di depan. Kalau nyari ganjaran, gedean yang sekali yang duduk di depan. Itu ngaji. Kalau mau nyari ganjaran, begitu. Begitu. Masuk surga itu nanti mengikuti barisan ngaji. Kalau dia di depan itu pengen masuk surganya duluan. Inilah warisan Rasulullah. Ilmu namanya. Ilmu. Di sekolah tuh diatur, metodenya berhadapan. Sekolah begitu. Ini dari sini hadisnya. Ini orang disampaikan bajunya syadidu bayadis siyab. Bajunya putih bersih. Kalau ngaji itu pakai baju yang rapi. Jangan asal-asalan. Jangan pakai kaos oblong, malah kaos partai lagi. Jadi aja yang rapi. Bukan hormat ama kiai, hormat ama ilmu yang mau dituntut, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak wariskan harta. Innama warasul ilma. Rasul itu warisinnya ilmu. Maka supaya dapat ilmu yang rapi. Yang rapi. Jibril ini dandanannya rapi, enggak selebor, enggak. Pakaiannya rapi, cakep. Tuh begitu, rapi. Syadidu bayadis siyab. Bajunya putih, sampai bersih, putih banget. Artinya kalau ada kotoran kelihatan. Artinya saking rapinya Jibril. Sebagai orang yang ngaji kudu rapi pakaiannya, yang bagus, jangan asal. Itu begitu.
Jadi hormat sama ilmu, hormat yang rapi, begitu. Jadi pakai sarung apa? Sarung apa? BHS merek Atlas nggak apa-apa. BHS boleh, hasil sedekah. Jangan dicatat. Enggak apa-apa. Yang penting rapi. Itu diajari kerapihan. Kerapihan. Maka berbicara rapi berbeda-beda. Di Mesir itu ngajar nggak pakai pici, nggak pakai sarung, nggak pakai jas, pakai dasi, ngajarnya tasawuf, Bukhari, enggak begitu. Itu kesopanannya begitu. Kesopanannya berbeda-beda. Tata kesopanan itu berbeda-beda. Kayak begitu. Rapi. Kemudian syadidu sawati sya'ri, rambutnya hitam rapi. Hitam rapi. Sampai diperhatikan ini orang oleh para sahabat. Ini pakaiannya, hampir rambutnya diperhatikan. Hitam rapi. Itu ada ngaji, jangan ngaji rambut acak-acakan. Udah belum? Hah? Hah? Oh belum? Waduh. Kata Nabi, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa orang punya rambut, hormati rambutnya. Itu ajaran Islam. Rambutnya hormati, pakai minyak. Jangan tiap hari. Paling cepat 3 hari sekali. Cepat ubanan kalau tiap hari. Jangan. Gitu. Minyakin tuh. Riban. Jarang-jarang. Pakai minyak. Begitu. Saya nggak punya minyak. Bekas goreng ikan pedang nggak apa-apa. Rambutnya rapi. Nggak acak-acakan. Ini adab ngaji. Mana lagi nih diambil? Inilah muncul. Ngaji tuh kayak begitu yang cepat dapat. Pakaiannya putih, rambutnya hitam. Itu yang cepat dapat. Kalau kita di majelis nih, pakaiannya hitam, rambutnya baik. Iya, rambutnya hitam, belum pulang kerja. Jadi kalau belajar masih kecil, gampang nempelnya. Gampang nempelnya. Kalau kita udah tua nih, ya Allah, kesandung dikit dari masjid lupa. Cuman pintar nutupinnya. Karena udah tua, akalnya banyak. Akalnya. Ditanya mbak bininya, Bang, ngaji apa tadi? Dia bilang, bego lo jadi bini. Ngaji makanya jadi wadon tuh ngaji pokoknya. Tuh, orang ditanya kok. Dia padahal lupa apa yang tadi ngaji. Dia pakai begitu dia. Begitu. Lupa apa yang tadi ngaji. Enggak ada. Sampai binanya, emang apa Pak? Lucu banget. Itu dari 2 jam kiai ceramah yang didapat cuman atu. Lucu. Masa kiainya ngomong sendal jepit lah, nggak boleh naik motor. Ya usah, nggak usah dijepit itu sendalnya, taruh aja di setang. Yang enggak aja, begitu kan. Yang bawa kaos juga kudu dilarang, takut jatuh nyungsut di aspal. Harus pakai baju, jaket, balap. Begitu. Jadi macam-macam saudara. Ini adab ta'lim namanya. Jadi yang rapi.
Sunat kalau ngaji yang rapi pakai minyak wangi. Kalau punya hormat sama ilmu. Dan rizkinya bakal banyak karena kita takzim sama ilmu. Takzim sama ilmu. Ini Sayyidina Umar menerangkan la yuro alaihi atharus safar. Ini laki-laki yang datang ini enggak ada tampak perjalanan jauh. Kalau jalan jauh kan kusut, mukanya kena debu jalanan, kena ini enggak. Dan memang malaikat biar jauh juga sekilat nyampe ya masalahnya. Enggak mengenal waktu malaikat. Begitu, dari langit aja jol aja ke Nabi, gampang. Makanya enggak ada tampak perjalanan kusut, kelupaan di masjid kaget. Ini masjid enggak kebayar listrik apa? Gelap ini, bukan gelap, helm lo belum dicopot. Nuduh aja enggak. Begitu, lupa dia. Begitu. Jadi sudah. Tapi kata Sayyidina Umar, wala ya'rifu min ahad. Siapapun dari kita, enggak ada yang kenal tuh orang. Enggak ada yang kenal. Dikata orang jauh rapi, dikata orang dekat enggak kenal. Kan kalau orang jauh mah bisa aja pakai celana ngajinya. Kan dari jauh mampir dari kerja kan bisa. Jauh, oh ini pakai celana, pakai ini, oh pulang kerja ini bisa. Ini enggak ada tahu, enggak ada yang kenal. Tapi dikata orang dekat nih, kita enggak ada yang kenal siapa ini. Rasulullah SAW menerangkan Jibril nih, cuman ini doang nih sekali-kalinya Jibril enggak dikenali oleh semua orang. Biasanya kayak Dahya Al-Kalabi, sahabat Nabi yang ganteng, dikira Dahya ngobrol sama Nabi, Jibril gitu. Ini mah semuanya enggak ada yang kenal. Atuh. Bukan walam na'rifhu, kami yang ada nggak kenal, bisa aja yang di luar kenal. Ini nggak ada yang kenal. Muka ini bagaimana ini orang? Siapa ini? Orang duduk di depan. Itulah adab ngaji berhadapan. Mana lagi adabnya di sini nih? Adabnya nanya. Metode pendidikan tuh yang paling cepat dapat ilmu nanya. Jangan diem aja. Nih Jibril nanya, Islam tuh apa? Itu namanya metode pendidikan tercepat. Islam tuh apa? Dijawab, iman apa? Jadi nanya, tuh metode. Kudu nanya. Di Quran disuruh fas'alu ahlad dzikri. Tanya. Metode ngaji itu yang paling cepat kudu ada ruang tanya jawab. Boleh orang nanya, diatur. Ada itu pelajar tuh. Kata si gurunya, ada yang nanya dari materi ini silakan, enggak nanya. Waktu gurunya duduk pengen ngetek nanya, kagak boleh banget, guru istirahat. Ini murid kurang ajar yang kayak gini. Enggak boleh tuh guru ngaso. Guru ditanya, tadi waktu dikasih nanya kagak nanya. Gurunya pengen istirahat, dia nanya. Itu kagak ngerti adab-adab taklim yang kayak gitu. Ini kudu ada dikasih spare untuk bertanya. Lalu nanya apa? Dan bagaimana bertanya? Nggak usah malam ini kali ya. Ya akan segitu tadi tuh ya. Dia sekelumit ini dari yang kita bisa bedah dari kajian hadis nomor 2, kita bisa lanjutin pertemuan mendatang dari ngaji kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita menumbuhkan kecintaan yang besar kepada Nabi. Betapa Islam itu luas, enak, mengenakan ajarannya. Wallahu a'lam bishawab.